Oke, kita bahas tugas di week ke-6 ya. Ya, ini tugasnya adalah Anda menganalisis code ya yang ada di slide ya. Jadi ya seperti ini ya yang kemarin perlu untuk Anda analisis ya. Nah, ini ada sebuah code ya seperti ini. Kita punya dua buah data frame A dan B ya, yaitu sebuah variabel panda dua dimensi, yang mana di dalamnya itu nanti berisi, yang A ini berisi sebuah tabel dengan dimensi 2x2 ya, dan bilangan yang akan dirandom itu mulai dari 0 sampai dengan 19 ya. Dan untuk variabel A ini dia memiliki kolom A dan B ya. Sedangkan yang B ini dimensinya 3x3, punya jangkauan nilai antara 0 sampai 9 ya. Kolomnya ini kita beri nama BAC. Mungkin Anda bertanya apa itu RNG ya. RNG itu seperti itu ya, apa namanya, np.random ya. Jadi sebetulnya RNG ini alias ya, aliasnya np.random. Kalau kita coba lihat di code-nya ya. Nah, ini misalnya kita bisa bikin import numpy.random srng gini ya. Nah, nanti rng ini kita tinggal panggil di dalam panda variabel A dan B ini. Jadi rng.randin, terus kita kasih jangkauan nilainya dan dimensinya berapa. Seperti itu. Jadi Anda nggak perlu bingung waktu menuliskan rng ini mungkin ada error gitu ya. Itu sebetulnya bukan alias saja ya gitu ya. Oke, ini ada masukan dari Joseph ya. RNG mungkin singkatan dari random number generator ya. Random number generator ya. Atau mungkin Joseph punya pendapat sendiri ya terkait dengan RNG ini, dia importnya dari mana. Kalau ini saya analisis karena kebetulan yang bikin slide ini bukan saya ya, tapi saya coba dengan bikin code seperti ini ya. numpy.random srng. Jadi RNG-nya ini ya singkatan dari random number generator gitu ya. Terus kita panggil dari sini. Atau mungkin RNG ini bisa alias dari library yang lain ya. Mungkin gitu ya, Sep. Atau mungkin kamu pernah mencoba library yang lain terus aliasnya RNG mungkin. Oh, wala. Oh ya, oke. Cuman itu aja ya. Intuitif, nama yang intuitif RNG ya. Random number generator. Ya, oke. Jadi dia alias saja sebetulnya ya dari numpy.random. Oke. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya ya. Ini seperti ini ya. Code-nya kalau nanti di execute ya akan memunculkan data frame A, data frame B ya. Terus di sini kita tambahkan metode a.add b, fill value sama dengan fill. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menganalisis ya, yang sudah mengerjakan tugasnya mungkin bisa menganalisis kira-kira arti dari a.add b, fill value sama dengan fill itu seperti apa, silakan. Mungkin Yosep sudah mengerjakan, silakan bisa menjelaskan code-nya. Itu kita akan menambahkan data frame A dengan data frame B, jadi A-nya itu menjadi basis, sehingga nanti hasilnya itu urutannya AB, kemudian kolom yang berasal dari B yang tidak ada di A, jadi bukan urutannya berdasarkan B. Kalau kita lihat kan urutannya B itu BAC, sedangkan urutannya A itu AB. Ya, jadi basisnya A, kolom A itu akan ditambahkan dengan kolom A dari tabel B, sehingga kalau kita lihat adalah 3 ditambah 5 menjadi 8, dan 5 ditambah 1 menjadi 6. Oke. Terus kemudian seterusnya hingga mencapai yang tidak ada.
yang tidak ada pasangannya, Mhm. yaitu A2, B2, dan C0, C1, C2. Itu karena tidak ada pasangannya, maka kita menggunakan fill value untuk menggantikan pasangannya dari yang tidak ada. Nah, Oke. fill value-nya adalah rata-rata dari tabel A. Oke. Oke, Tabel A jadi yang menurut Yosep ini ya, yang tidak ada pasangan yang C ini kan ya? yang C dan baris 2. Baris 2 ini. Iya, Pak. Ini ya. Iya. Oke. Terus nilai yang ada di sini ditambahkan dengan Rata-rata dari tabel A. oke, rata-rata dari tabel A ini ya. Ini rata-ratanya dapat berapa ini kira-kira rata-ratanya? 3 tambah 1 tambah 5 tambah 9 itu 18. 18 dibagi 4 ya. Sama dengan 4,5. 4,5. Oke. 4,5 ini nanti ditambahkan ke yang tidak ada pasangannya. Gitu ya? Iya, benar. Oke. Oke. Oke ya, gitu ya. Ya betul ya, seperti itu. Jadi fill value ini untuk mengisi item-item yang tidak memiliki pasangan ya. Artinya adalah yang tidak ada di salah satu data frame yang mau kita jumlahkan. Itu nanti kita tambahkan fill value-nya, kita tambahkan dengan rata-rata yang ada di A. Oke. Ya, terima kasih Yosep penjelasannya. Kita next ke kita next ke soal berikutnya ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara fill value sama filna ya? Fill value kan tadi yang sudah kita bahas ya. Tapi sebenarnya kita juga punya filna di sini ya, filna. Bedanya apa mungkin bisa dijelaskan selain Yosep ya? Yang lain mungkin silakan. Kalau tidak ada, saya coba tunjuk aja ya. Mungkin Marcella, silakan Marcella. Ya, Pak. Ya, silakan. Bisa dijelaskan? Kalau menurut saya, kalau filna itu untuk mengubah sebuah number value. Kalau fill value itu untuk menambah nilai kepada item yang nggak punya pasangan. Permisi Pak, Pak, masih dilihat. Oke ya. Oh ya, sorry. Gimana tadi Marcella yang filna tadi gimana? Kalau filna menurut saya itu untuk mengubah sebuah number value. Kalau fill value itu untuk menambah nilai kepada item yang tidak mempunyai pasangan. Oke. Oke, itu salah satu perbedaannya ya. Oke, ya betul. Itu salah satu perbedaan antara fill value sama filna. Tapi sebetulnya ada perbedaan yang lain ya. Kalau filna ini sebetulnya kalau fill value ini kan dia parameter ya. Kalau kita lihat di code sebelumnya, fill value ini menjadi parameter dari method add ya. Bisa juga menjadi parameter untuk method subtract ya, atau multiply, average ya, min dan lain sebagainya. Dia menjadi parameter dalam sebuah method. Kalau filna ini sebenarnya dia method ya, stand alone method. Jadi kalau kita mau menggunakan filna ini ya, kita tinggal tambahkan dot filna gitu ya, dot filna dari data frame yang mau kita isi numbernya, seperti itu ya. Nah, filna ini biasanya kita bisa juga gunakan untuk mengisi item yang nilainya not a number ya, none ya. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan tugas di week 6 ya. Kita masuk ke week ke-7, ini kita close saja. Ini kita perbesar. Oke, jadi untuk week ke-7 ini materinya adalah ya penggunaan pandas ya part 2 ya, part 2. Kalau Anda lihat di sini kita bagi menjadi beberapa sub bahasan ya. Saya coba share code-nya saja.
Jadi untuk week ke-7 ini kita punya beberapa sub-bahasan, ada 4 ya kalau tidak salah, ada 3 ya. Ada hierarchical indexing, ada combining dataset ya. Combining dataset ini kita bisa menggunakan concat, append, sama merge ya. Jadi ada 3, concat, append, sama merge ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan kita di week ke-7. Yang pertama ini hierarchical indexing. Ini hanya kelanjutan saja dari metode indexing yang sudah kita bahas di part 1. Cuman di hierarchical indexing ini kita bisa menambahkan lebih dari satu indeks pada sebuah variabel pandas ya, baik itu pandas series ataupun pandas data frame. Itu kita bisa menambahkan lebih dari satu indeks ya. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di week ke-6 ya, hierarchical indexing ini di pandas itu sebetulnya pandas lebih mirip dengan dictionary-nya itu ya, dictionary-nya Python ya. Jadi dia bisa memiliki indeks ya lebih dari satu. Begitu juga kalau kita di pandas ya, kita bisa menambahkan multiple index ya. Artinya apa? Multiple index ini kita bisa merepresentasikan pandas series ya, yaitu sebuah variabel pandas satu dimensi. Kita bisa merepresentasikan pandas data frame ya. Jadi pandas dengan dimensi lebih dari satu, punya row sama kolom, kita bisa representasikan sebagai pandas series, yaitu pandas untuk array satu dimensi. Jadi kita ibaratnya itu kita bisa mensimpelkan gitu ya. Kita bisa merepresentasikan pandas data frame menjadi pandas series. Nah, kalau kita lihat ya, data frame itu punya 2 indeks ya. Punya row sama punya kolom, itu kan indeksnya. Tapi kalau kita menggunakan hierarchical indexing, ya, kita menggunakan multiple index, row sama kolom itu kita bisa jadikan satu. Nah, jadi kita nanti bisa memiliki 2 indeks yang merepresentasikan sebuah nilai ya, nilai di sebuah data frame ya, seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di video penjelasan saya ya, kita bisa lihat di sini kita bisa menambahkan multiple index ya. Contohnya di sini ya, kita definisikan dulu indeks ya, variable indeks di sini. Di dalamnya ada California ya, ada New York ya, ada Texas, yang artinya ini adalah indeks yang merepresentasikan kota gitu kan ya. Sedangkan ini tahun ya, 2010 ini indeks yang merepresentasikan tahun ya. Nah, data yang mau kita representasikan itu adalah populasinya. Misalnya California di tahun 2000 itu populasinya adalah sekian, California di tahun 2010 itu populasinya sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa representasikan ya sebuah pandas series itu dengan indeks lebih dari satu, yaitu anggap saja kita punya indeks kota dan punya indeks tahun, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita tidak menggunakan multiple index ya, boleh-boleh saja, bisa-bisa saja, seperti ini ya. Ini kita gunakan multiple index ya, seperti ini. Indeksnya itu sama dengan indeks ya. Jadi indeksnya ini. Tapi ini stepnya tidak berhenti sampai di sini ya. Kalau kita menggunakan code seperti ini ya, kita print, nanti hasilnya seperti ini ya. Di California ada 2000, ada California ada 2010, dan ini merupakan representasi dari populasi dari tiap tahun untuk setiap kota. Permasalahannya kalau kita ingin mendapatkan datanya ya, kasusnya adalah misalnya kita ingin mendapatkan data populasi setiap kota di tahun 2010. Ya, kalau kita ingin merepresentasikannya seperti itu ya, kita ingin mendapatkan data populasi di tahun 2010 dari setiap kota, ya kita bisa sih menggunakan code seperti ini ya, menggunakan looping ya. Pop ya, pop ini kan tadi ya variabel data frame-nya yang menggunakan multiple index tadi. Nah, pop i for i in pop.index if i 1 sama dengan 2010. Artinya adalah kita akan looping semua item yang ada di pop itu yang mana dia merupakan populasi data di tahun 2010. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini bisa sih menggunakan seperti ini, tapi kalau kita lihat code-nya tidak simple ya, code-nya kompleks kan ya. Kita gunakan looping di dalamnya indeksnya, di dalam indeksnya. Waktu kita indeksnya itu menggunakan looping seperti ini. Sebetulnya kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan multiple index ya, seperti yang saya jelaskan.
Nah, di sini ada kode tambahan ya, indeks yang semula seperti ini ya, kita akan ubah menjadi multi index ya. Index sama dengan pd.multi-index from tuples index, artinya ini sebetulnya indeksnya kan tuple bentuknya ya. Ini kan tuple ya. Ini kan tuple di sini. Nah, jadi ini kita gunakan atribut from tuples. Nah, di sini kita tambahkan parameternya index ya, kita print indeksnya, nanti indeksnya akan jadi variabel multi index. Nah, terus kita lakukan reindex ya. Kita indexing ulang lagi variabel pop tadi ya. Variabel pop ini variabel series pop ini kita lakukan reindex, indexing ulang ya, menggunakan atribut .reindex ya, menggunakan parameter variabel index yang sudah kita ubah menjadi multi index. Nah, jadinya nanti seperti ini kalau kita print. Californianya ini tidak tercetak 2 kali ya, cukup 1 kali saja di sini. Kalau kita ingin mendapatkan data di tahun 2010 saja misalnya, kita langsung bisa gunakan indexing seperti ini, print pop .2 ya, 2010. Itu kan ya. Nah, ini sebetulnya sama atau mirip dengan data frame kan ya. Tapi ini sebetulnya bukan data frame, tapi series kan ya. Series yang memiliki multi index ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita mau gunakan ya, jadi seperti ini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan hierarchical indexing ya, untuk multi indexing. Anda kan sudah lihat videonya ya. Jadi harusnya kalau Anda ada yang bingung, mungkin bisa kita diskusikan ya. Silakan. Sudah dilihat kan videonya ya? Sudah, Pak. Iya. Ada pertanyaan? Mau tanya, jadi ketika kita reindeks itu, indeks sebelumnya itu enggak diperhatikan lagi? Enggak, dia langsung replace ya, indeks sebelumnya kita replace dengan indeks yang baru. Sebenarnya variabelnya namanya tetap indeks sih, tapi indeks yang kedua ini kan kalau kita sudah eksekusi sel yang ini, indeksnya kan jadi baru, jadi multi indeks di sini. Seperti itu ya. Oke, baik Pak, makasih. Oke, mungkin Anda berpikir kenapa kita harus repot-repot gitu kan ya, membuat multi indeks, kenapa tidak dibuat data frame saja gitu kan ya. Ya boleh-boleh saja sih dibuat data frame juga bisa ya. Tapi di Pandas ini ada cara lain ya. Anda ya, mungkin ini pengetahuan yang mungkin akan berguna bagi Anda ya. Kalau memang nanti Anda ingin merepresentasikan sebuah series itu tapi dengan multi index ya, dengan indeks yang lebih dari 1 seperti itu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung lanjut ke ini ya. Ini multiple index ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau untuk unstack ya, unstack ini kita ubah series tadi ya, series yang kita buat dengan multi index itu kita bisa ubah, konversikan menjadi sebuah data frame menggunakan metode pop.unstack ya, seperti ini. Nah, pop.unstack nanti otomatis akan jadi data frame. Indeksnya ini jadinya indeks yang tadi yang kita tentukan tadi ya, 2000 sama 2010, California, New York sama Texas ya. Ini kan indeksnya ada 2 kalau data frame. Nah, ini kalau kita stack-kan lagi ya, kalau kita stack ya, nanti berubah jadi series lagi ya, tapi dengan multi index. Kembali lagi seperti ini ya. Oke, ini kalau multi index itu kita bisa create ya dari array, dari tuple atau dari array tapi menggunakan produk ya. Artinya kalau kita gunakan produk itu seperti perkalian apa ya? Perkalian dot produk ya. Ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kita punya 2 variabel di sini, dua indeks ya. Untuk indeks yang pertama ini kita punya 2 item, indeks yang kedua kita juga punya 2 item. Kalau kita gunakan dot from product itu nanti otomatis jadinya gini. Ada pasangannya A1, A sama 1, A, 2, B1, B2 seperti itu. Ini kalau from product itu kita cuman tentukan saja 2 buah array ya. 2 buah array ini A, B sama 1, 2 nanti otomatis dia akan
buat multi indeks yang merupakan kombinasi antara indeks yang pertama sama indeks yang kedua. Kalau from tuple juga bisa sih. Kalau from tuple seperti yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Tapi kita harus ketikkan ini ya, code-nya lebih panjang ya. A1, A2, B1, B2. Kalau array seperti apa? Array sama ya. A1, A2, B1, B2. Mungkin lebih simpel kalau kita menggunakan dot from product. Itu untuk konstruktor multi indeksnya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Ini untuk mengkonstruk multi indeksnya. Ini konstruknya. Ini ada levelnya juga ya. Nah, ini kita juga bisa berikan nama ya pada indeksnya ya. Jadi pop.index.names kita beri state sama year ya. Nah, jadi indeks yang pertama menunjukkan state ya. State itu ya negara bagian ya. Nah, negara bagian ya, atau kotanya tadi. Year ini tahunnya. Nah, sebetulnya kita juga bisa create multi index untuk kolom ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga sih di video. Nah, jadi kalau kita punya data frame ya, terus kolomnya punya 2 indeks, row-nya juga punya 2 indeks, itu bisa juga. Jadi kayak dia sebuah bisa kita sebut apa ya istilahnya itu array 4 dimensi ya, array 4 dimensi atau ya 4 dimensi. Pokoknya dimensinya lebih dari 2 lah kalau seperti ini kan ya. Jadi kan indeksnya ada 2 ya, kolomnya punya 2 indeks ya, row-nya juga punya 2 indeks. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk multi indeks ya. Oke, selanjutnya ini untuk multi indeks ya. Ini kita juga bisa melakukan kombinasi antara 2 buah variabel pandas, baik itu pandas series maupun pandas data frame ya. Ini kita bisa lakukan concatenation, artinya kita gabungkan ya 2 buah variabel pandas, baik itu series maupun data frame, menjadi sebuah variabel pandas yang baru. Nah, ini untuk yang series, ini untuk data frame ya. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan combining dataset, atau kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya tunjuk random saja untuk menjelaskan gitu ya, seperti yang pernah saya bilang kemarin ya. Ya silakan. Dengan siapa ini? Joseph, Pak. Oh, Joseph lagi ya, silakan. Saya Ada mau pertanyaan tentang multi index for column itu, waktu kita mereferensikan Guido itu kenapa tidak ada koma-komanya seperti Oke, sebentar. Guido ya. Ini ya, yang ini ya. Ini, yang ini. waktu mereferensikan? Ya itu. Oh ini. Ya. Oke. Help data Guido. Berarti kan kita mengambil data datanya Guido saja gitu kan ya? Iya. Maksudnya nggak ada komanya yang mana? Ini ya, Kalau dia. Kalau data frame itu kan yang di depannya koma itu kan yang row, kemudian setelahnya koma. Nah itu, kalau kita menggunakan apa namanya multi index itu nggak perlu pakai koma, jadi langsung bisa Guido gitu. Nanti kalau Guido ini kita eksekusi, nanti yang tampil datanya. Bentar, ini saya harusnya eksekusi dari awal ya. Sebentar ya, ini harusnya saya eksekusi dari awal. Saya harus start dulu. Run all aja ya, dieksekusi semua. Ini kan ya? Iya, Pak. Jadi yang diambil itu nanti row yang indeks kolom ya, yang pertama. Kan kita punya 2 indeks kolom ya. Indeksnya ada subject sama type. Ya, subject sama type. Terus untuk row-nya kan year sama visit ya. Ya ini memang kalau kita langsung tuliskan seperti ini ya, nanti yang keluar itu subject-nya ini, kolomnya dulu. Ya ini kita bisa coba-coba sih, misalnya kita mau ganti
Bob gitu ya. Nanti yang muncul ya Bob. Nah, kalau kita kasih koma coba saja. Ini saya kebetulan juga kemarin belum coba-coba sih ya. Misalnya kita ganti dengan Bob sama HR gitu ya, keluar nggak ya? Nah, Bob sama HR itu yang keluar nanti hanya ini saja, HR-nya saja. Temnya nggak keluar kan ya? Seperti ini. Jadi dia representasinya memang kolom dulu ya, kolom dulu. Tapi nggak apa-apa. Kita coba misalnya kita kasih lagi ya, indeks yang ketiga itu misalnya atau mungkin ya kita kasih year gitu ya. Oh nggak keluar ya, sebentar. Oh kok year. Bentar. Oke, kalau misal kita mau ambil tahunnya gitu ya, misalnya atau ya tahunnya ya. Kita ambil tahun 2013 saja misalnya. Enggak keluar ya, sebentar. Apakah ada yang atau gini aja sebentar, ini saya coba. Pengen tahu shape-nya saja ya. Ini keluar nggak kalau shape ya? 4,6 ya. Oke, betul ya, 4,6. Nah, indeksinya ini ya, yang tadi memang agak berbeda gitu ya. Coba saja. Jadi kita coba ambil ya. Ya secara default memang kalau kita langsung ambil nama gitu kayak Bob Guido gitu kan ya. Itu yang nanti yang akan muncul adalah itunya langsung apa namanya? Kolomnya dulu gitu kan ya. Mungkin perlu dipisah urung sikunya, Pak. Ya kita coba saja sebentar ya. Ini saya coba Bob HR ya. Mungkin ya, mungkin aja ya. Kita coba aja. Ini kita ambil misalnya 2013 gitu ya. Atau year gitu. Ya kita coba-coba aja ya. Sebentar, Bob. Memang level yang satu harusnya ini sih Bob dulu. Ini subjek ini kan level 1 ya, level yang atas paling atas gitu kan. First index untuk kolom, sedangkan year ini first index untuk row gitu kan ya. Iya, Pak. Atau misal kita langsung tuliskan aja 2013 gitu keluar nggak ya? Nggak bisa juga. Ya ini kayaknya perlu dicoba-coba juga sih. Ini temperaturnya, oke. Kalau misal pengen tahu tahun 2013 saja mungkin gitu ya. Health data atau gini aja deh. Kita googling aja itu. Kalau yang lain mungkin ada yang sudah tahu caranya bisa itu ya, bisa komen ya, silakan atau Yosef juga boleh ya. Saya kasih coba searching dengan keyword indexing in multi-index data frame ya. Multi-index advanced indexing. Nah, kita cari yang, nah ini ya. Ini kan contoh yang itu tadi ya. Yang ada dua indeks di row-nya, ya dua indeks di kolomnya dan dua indeks di row-nya kan ya. Nah, ini coba mungkin ada
cara-cara indexingnya sebentar. Oh, nggak ada cara indexingnya di sini. Hanya untuk meng-create saja. Ini coba kita lihat. Oh, ini. Bar one. Ini kalau kita pakai dua kurung siku bisa ya. Bar one itu nanti yang akan didapatkan itu ini ya, bar one. Ini masalahnya enggak, bar one. Kita coba aja deh. Sampai sini kita ini kalau contohnya sih dia menggunakan ini ya, bar one, dia akan dapat 0,8, 0,4, 1,4, 0,8, kok beda ya, bentar. Ya, ini butuh dicari-cari lagi deh. Oke, nanti saya coba apa namanya, mungkin lebih detailkan ya. Yang di slide itu kurang detail ya cara indexingnya, hanya memberikan satu contoh saja. Oke. Oh, oke. Ini ada masukan dari Kenny ya. Oke, kita coba saja. Oke. Oh, oke. Oh, mungkin gini ya. 2013 sama 1 itu karena dia bukan string tapi integer. Ya. Ya, kita Mungkin. coba saja ya. Mungkin ya. Oke, terima kasih. Siapa? Oh iya, betul. Ya, terima kasih Kenny. Jadi istilahnya itu adalah kita pisahkan antara integer sama string itu ya. Kalau string kebetulan kan Bob sama Tem itu adalah nilainya kan string ya. Kalau yang ini nilainya, kalau misalnya kita jadikan seperti ini, mungkin yang didapatkan 2013 saja. Oh enggak ya. Kalau seperti ini, oke ya, terima kasih Kenny ya, itu yang maksudnya. Oh, kalau gini nggak bisa juga. Kita pengen tahu datanya Kenny tahun 2013 saja itu nggak bisa sebenarnya. Oh, kalau gini bisa. Oh, kalau gitu kita apa ya istilahnya ya, kita square bracket itu menunjuk, kalau kita punya dua square bracket berarti square bracket yang satu dengan square bracket yang kedua itu memisahkan antara row sama kolom ya. Nah, oke, seperti ini ya. Atau misal kalau kita ingin mendapatkan 2011 saja, 2013 saja bisa pakai gini nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Mungkin harus pakai yang slicing atau log atau apa itu, Pak. Iya mungkin ya, sebentar. Kalau pakai log berarti ya beda lagi karena kan kita pakai method jadinya. Oke, sebentar. Kalau gini bisa nggak ya? Oh, bisa sama ini. Ya ini coba saja. Nah, kalau gini bisa. Gini, kalau 2013
titik 2 berarti dia dapetin semua yang 2013 ya. Untuk yang Bob heart rate-nya saja. Heart rate-nya 2835. Oh, heart rate-nya kecil ya. 28 itu kecil. Kalau misalnya ini kita ganti kayak gini bisa nggak ya? Bisa juga ya. Jadi harus seperti ini ya. Kalau kita ingin merepresentasikan, mungkin amannya kita bisa pakai 4 square bracket kayak gini ya. Kita ingin misalnya pengen dapat Bob HR sama temnya misalnya, bisa nggak kalau pakai gini? Oh, nggak bisa juga. Kalau gini, HR, tem ya, nggak bisa juga. Mungkin pakai tabel, Pak. Jadi HR. Ya, silakan kalau sudah dicoba bisa di copy paste di chat aja ya, nanti kita biar bisa coba Saya bareng-bareng belum gitu ya. coba sih. Oke. Mungkin Oh, pakai tabel kayak gitu. kalau saya lihat di dokumentasi ada yang pakai tabel. Ya, oke, coba ya. Kita HR tem ya. Bob HR, tem gini ya. Di sini ya, tadi saya bikin tabel di sini ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Ya, tapi ini menarik sih sebetulnya. Nanti kita bisa coba-coba. Tapi mungkin kalau kita sudah tahu ya rumusnya, itu mungkin lebih cepat ya kalau kita ingin dapetin data. Karena kan lebih simpel ya. Ini kita punya multiple index ya. Jadi mungkin untuk mendapatkan value dari sebuah data frame itu bisa jadi lebih mudah ya. Tapi nanti kita coba ya. Kita coba lihat-lihat lagi ya. Bob HR 2013. Jadi kalau kita balik-balik nggak bisa. Bisa nggak ya? Oh, bisa juga ya. Bob HR 2013. Bob HR. Kalau Bob ini ya, misalnya kita nggak pakai ini. Oke, mungkin ini nanti bisa dicoba-coba lah ya. Iya, Saya Pak. juga penasaran sih. Saya juga penasaran sebenarnya. Kenapa ini emang agak beda? Mungkin kita terbiasa untuk representasi itu dalam bentuk data frame gitu kan ya. Kalau data frame kan ya memang kalau tutorial yang umum kan ya kita tinggal panggil row-nya apa, kolomnya apa gitu kan ya. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda. Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu ya. Gak apa-apa ini biar kita juga eksplorasi gitu ya. Ya saya juga berharapnya seperti ini ya, banyak diskusi, banyak eksplorasi. Coba-coba ya. Oke, mungkin untuk yang ini ya, concat sama append tadi saya minta Marcella, Marcella itu siapa tadi? Yang saya suruh untuk minta untuk menjelaskan tadi. Atau belum saya itu ya, panggil Tapi tadi. Marcella, Pak. Oh, Marcella ya? Yang Iya. sih yang soal. Oh, yang soal ya. Iya, yang soal tadi ya, yang soal nomor 2 tadi ya. Kalau gitu saya minta yang lain. Vincent mungkin ya. Vincentius Christian ya, mahasiswa DIP saya tadi ya. Tentang concat sama append ini ada bisa tolong dijelaskan mungkin Vincent? Apa itu concat sama append? Oke, ya Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi untuk concat ini digunakan untuk ngegabungin indeks yang sama. Apa itu ngegabungin data dengan indeks yang sama? Contohnya kayak yang SAR1 kan itu kan merupakan data series yang memiliki datanya adalah ABC dengan indeks 1, 2, 3. Kemudian ada data series yang kedua dengan data DEF dengan indeks 456. Terus kalau kita print pd.concat dari data seri 1 dan 2, nanti hasilnya adalah
A, B, C, D, E, F dengan indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi indeksnya itu digabungin. Terus pd.concat ini juga bisa kita gunakan untuk data frame. Jadi kalau misalnya ada sebuah data frame yang isinya A dengan datanya A1, A2, kemudian ada itu 2 dimensi ya. Jadi ada A sama B, di mana A isinya A1, A2, lalu B, B1, B2, kemudian indeksnya 1, 2. Kemudian ada data frame 2 dengan data A yang isinya A3, A4, kemudian B isinya B3, B4, dan indeks 3,4. Kalau digabung nanti semua indeksnya jadi 1, 2, 3, 4 dengan ada dua kolom A dan B, isi datanya adalah A1 sampai A4 dengan B1 sampai B4. Oke, ya. Terima kasih Vincent ya atas penjelasannya ya. Oke. Saya minta yang lain lagi ya untuk menjelaskan bagaimana kalau kita tambahkan aksis sama dengan 1. Parameternya kita tambahkan aksis sama dengan 1 di dalam concatnya. Mungkin saya tunjuk lagi. Apa ya? Mungkin ada yang mau menjelaskan, silakan, boleh. Hasbi, mungkin Hasbi. Sorry, siapa tadi? Yang mau speak tadi siapa? Saya sih Pak, tapi Roni, ya silakan Roni. Ya Roni aja, silakan. Oke, kalau misal ada aksis 1 itu artinya concatnya itu di kolomnya gitu. Cuman karena ini indeksnya beda gitu, nanti kolomnya itu bakal diduplikat. Kan itu ada kolom A dan juga kolom B. Kolomnya itu bakal diduplikat 2 kali, jadi ada kolom AB, habis itu AB lagi. Terus yang ada nilainya itu di indeks A0 sama A1 di bagian kolom A itu ada nilainya, terus sebelahnya yang keduplikat itu nilainya NaN gitu Pak. Ya, oke. Ya itu kenapa seperti itu, Roni? Kalau kita pakai aksis 1, kenapa kok kita memang ada ini ya, concat ini membuat item yang not a number di kolomnya sama di kolom sama di row-nya ini. Kenapa seperti itu? Kalau menurut saya sih karena indeksnya beda sih. Oke. Ya. Oke, ya, terima kasih Roni atas penjelasannya. Ya betul ya. Karena memang beda concat di NumPy sama di ini ya, di data frame ya. Kalau di data frame ini memang dia istilahnya apa ya? Preserve index ya. Jadi dia mempertahankan indeks awalnya tadi. Jadi indeks awalnya kan tadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang ya 1, 2, 3, 4 kan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini 3-4-nya nggak bakal hilang. 3-4-nya ini tetap dipertahankan untuk indeks yang di F2 ini, di F2. Jadi otomatis 3-4-nya jadi seperti ini di sini. Nah, ini ada cara sebetulnya kalau ini ya. Ini untuk verify integrity sih, ini untuk checking aja ya. Kalau indeksnya itu beda ya, dia akan kalau indeksnya sama dia akan memberikan sebuah peringatan gitu ya. Nah, kita bisa pakai verify integrity sama dengan true. Nah, kalau ignore index ya tadi dia nggak akan mengecek ya apakah indeksnya sama atau beda. Oke, ya ini untuk tambahan saja. Oke ya, yang dijelaskan tadi oleh Roni ya udah betul ya. Jadi memang kalau di Pandas ini dia akan mempertahankan indeks, baik itu untuk data frame yang 1 atau 2. Oke, itu untuk yang concat sama append ya. Kalau append ya ini sama sih sama concat sebetulnya ya. Cuman kalau append ini dia ya code-nya agak beda ya. Jadi kita menggunakan df1. Jadi kita mengambil metode dari data frame yang pertama, base-nya ya. Kita jadikan append. Tapi sebetulnya dia tidak akan di F1 sebetulnya dia tidak akan menambahkan data baru dari di F2. Jadi dia kayak kalau istilahnya kita ingin menambahkan ya di F1 sama di F2 kita perlu membuat variabel baru. Nah, seperti itu. Itu untuk append. Oke, itu untuk yang multiple untuk ini ya, untuk combining dataset pakai concat sama
append. Kita masuk ke merge sama join, ini yang terakhir ya. Oke. Mungkin saya tunjuk lagi ya, Hasbi tadi ya yang belum sempat menjelaskan tadi. Hasbi sudah belajar mengenai merge sama merge dan join ini, mungkin silakan Hasbi. Ya, Pak. Halo. Ya, halo, ya silakan. Ya, sudah, tapi belum selesai sebelum sampai merge sama join kemarin, Pak. Yang sepemahaman kamu saja boleh dijelaskan? Oh ya. Jadi kalau yang merge ini kayak fungsi untuk sebentar, Pak. Mungkin kayak untuk menggabungin gitu, Pak, merge. Menggabungin dua pandas gitu. Oke, ya. Ya, menggabungin betul ya. Tapi memang kurang detail penjelasannya Hasbi. Nanti coba dilihat lagi ya videonya. Oh iya. Ya oke. Yang lain mungkin siapa ya? Justin Andrew bisa dijelaskan mungkin? One to many, ya ini sebenarnya sama, hampir mirip dengan yang itu ya, yang ada di table gitu ya, database ada one to one, many to one sama many. Boleh dijelaskan mungkin siapa? Siapa tadi? Sorry. Ya silakan. Justin. Ya silakan. Misalnya ada ada tabel yang di data frame 1 sama data frame 2 sama, itu nanti secara default itu bakal jadi kayak join apa ya, kayaknya jadi pusat joinnya itu, Pak. Jadi misalnya ada employee, terus ada misalnya ada employee, ada supervisor sama ada grup. Misalnya employee-nya grupnya sama, itu nanti bisa muncul 2 kali, Pak, employee-nya. Oke, ya. Itu yang many to one atau one to one atau many to many? Yang one to one enggak? Mungkin yang dimaksud oleh Justin tadi many to one atau many to many ya, karena kan yang one to one ini tidak ada data yang duplicate kan ya. Antara data frame 1 sama data frame 2 tidak ada item yang duplicate. Kalau kita lihat kan employee-nya Bob, Jack, Lisa, Sue kan ya. Lisa, Bob, Jack, Sue. Jadi masing-masing di F1 sama di F2 ini dia punya satu Bob, punya satu Jack, punya satu Lisa. Kalau gini kan gampang merelasikan. Bob ketemu Bob ya, Jack ketemu Jack, Lisa ketemu Lisa, Sue ketemu Sue. Kalau yang many to one seperti yang dijelaskan oleh Justin tadi, ada kemungkinan kita memiliki item yang nilainya duplikat ya, ada 2. Misalnya ini DF3 kita kombinasikan dengan DF4. DF3 tadi ini coba saya ini dulu eksekusi dulu. DF3 ini kan dia punya engineering ya, dia punya 2 buah engineering. Kalau yang DF4 ini hanya punya 1 engineering, gitu kan ya. Jadi kalau kita lakukan merge ya, engineeringnya bakalan jadi 2 kali di sini. Engineering yang pertama ini tahun 2012 sama 2004 ya. Tapi dua-duanya ini miliknya supervisornya Guido. Nah, kalau many to many, baik di data frame yang pertama dan kedua itu punya duplicate ya, punya duplicate value untuk salah satu kolomnya. Nah, contohnya ini DF5, nah, kita coba, ini DF1, ini DF5 ya. Kita gabungkan antara ini ya, on-nya on di kolom group ya. Di kolom group ada 2 engineering, di kolom grup yang miliknya DF5 juga ada 2 engineering. Nah, kalau kita merge kan, nanti dia akan diduplikasi seperti itu. Ya. Jadi konsepnya seperti apa ya? Bukan union sih, tapi apa? Intersection ya. Intersection bukan, union juga bukan. Ya, diduplikasi ya, bukan union, bukan intersection ya. Diduplikasi karena semua datanya itu diulang ya. Ya, kita gabungkan seperti itu. Oh, ini merge key, ini hanya untuk tambahan saja. Misalnya kita ingin gabungkan itu kita spesifikkan di kolom yang mana, gitu kan ya. Ini harusnya sudah saya jelaskan di video, nggak perlu saya jelaskan ulang lagi. Nah, ini kalau kita punya itu ya,
kita gabungkan antara dua buah data frame itu, kita bisa gunakan how-nya inner, outer, left atau right ya. Ini untuk ini ya, kalau inner ini ya kita hilangkan yang not a number-nya, kita hilangkan. Ini juga saya sudah jelaskan di video. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang ini, yang merge ini, silakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Misi Pak. Iya, silakan ya, Chef. Sebentar Pak, saya kok masih nyari slide. Jadi yang many to many, one to one, dan one to many itu otomatis ya Pak. Sedangkan kalau left inner, outer, left right itu kita spesifikasikan sendiri. Betul, ya. Ya, jadi kalau how-nya ini kan parameter tambahan ya. How, inner, outer, left, right ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini ya kita pakai yang default ya. Jadi kita gabungkan. Tapi kan kita bisa gunakan inner, outer, left sama right ya. Untuk parameter how-nya. Kemudian saya boleh tanya slide 16. Slide 16. Oke, saya coba bukakan dulu ya. Slide 16. Scroll ke bawah, Pak. Yang mana saya nggak bisa lihat. Itu di ini ya. Oke ya. Yang ini? Bawahnya lagi sepertinya, Pak. Slide-nya ini kan masih multi index. Mungkin beda soalnya. Iya, beda. Namanya. Yang mana yang index setting dan resetting. Belasan sih ada. Atau gini aja deh. Siapa? Ya, saya boleh share screen aja. Oh iya, Pak. Apa sudah terlihat? Permisi Pak, masih mute. Sudah kelihatan ya? Oh ya, silakan. Ini kita kan dari awalnya yang hierarkikal itu, kemudian kita menjadikan seperti data frame ya Pak, sehingga berarti indeksnya itu state, year, dan population. Kemudian kita ada lagi set index. Ini ketuker ini ketuker. Apa namanya gambarnya? Ya, itu belum saya edit kayaknya. Itu yang harusnya yang di atas itu yang di bawah itu yang di atas. Paham maksud saya? Halo? Iya Kak. Iya, sebentar. Kalau nggak salah kemarin saya sempat edit ya, itu ketuker. Sebentar, itu code-nya kan yang di bagian ini ya, index setting and resetting ya, yang ada population-nya pokoknya. Saya coba pastikan dulu ya, yang di slide ini, yang di slide itu sudah saya ganti atau belum ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Nah ini nih. Saya coba run all aja. Oh sudah saya tukar ternyata. Sudah saya tukar ya, sorry, sudah saya tukar kok. Jadi ini sudah benar. Sudah benar ya. Ya pertanyaannya? Berarti ini ketika menjadi data frame, California bukan indeks ya, tapi bukan. Menjadi bukan indeks. Jadinya sekarang bukan indeks. Yang jadi indeks itu population-nya sekarang. Kalau yang ini, yang bawah ini,
Yang kalau yang bawah itu yang state sama year-nya, kebalikannya yang atas. Kalau population ini apa, Pak? Itu value-nya, datanya. Oh, bukan, maksud saya tulisan population ini apakah indeks? Itu bukan indeks sih, tapi kolom. Kolom. Tapi dia bukan, istilahnya apa ya? Dia bukan indeks sih sebetulnya. Coba kalau kita misal pengen mendapatkan, saya coba share screen ya, punya saya dulu ya. Oke, di sini kan ya. Nah, kalau misal di sini kita coba aja ya. Misalnya pengen dapetin pop underscore flat ya seperti ini. Terus kita misalnya pengen dapat state-nya Bentar, ini kalau gini error enggak ya? State-nya sudah, year-nya sudah. Kita coba state year. Misal ini kita tuliskan gini aja, California. Ini kan indeks ya, California ya, koma 2010 ya. Koma 2010-nya nggak usah pakai, gitu aja. Wah, apakah ini harus gitu. Nggak bisa juga, sebentar. Ini harusnya kan sudah di set indeksnya ya. Lalu kita cetak semua saja dulu. State keluar, year juga keluar, population juga keluar ya. Semuanya masih jadi indeks kalau gitu. Atau gini mungkin ya, ini kan reset indeks ya. Oke, ini reset indeks ya. Population-nya menjadi indeks gitu kan ya. Yang di sini population jadi indeks. Terus kita tambahkan indeks yang baru, state sama year. Otomatis state, year sama population ini jadi indeks ya. Kemungkinan seperti itu. Atau mungkin kita coba ini ya, kita eksekusi ini dulu. Terus kita coba tambahkan code lagi di sini. Misalnya di sini kita tambahkan print ini ya, pop underscore flat. Kita tambahkan di sini misalnya state. Apakah state ini bisa kita dapatkan ya? Oh, bisa juga ya. Seharusnya kalau reset index ini kemarin kalau saya baca-baca memang dia akan men-setting ulang ya. Jadi untuk pop ini bakalan pop flat ini dia bakalan ngambil indeksnya pop ya, tapi cuma population saja. Sebentar ya, saya coba cek kembali. State, year ini bakalan jadi indeks. Atau gini aja, kita coba ini ya, baca dokumentasinya untuk data frame pandas reset index ya. Nah ini reset index itu reset the index or a level of it, reset the index of the data frame and use the default one instead. If the data frame has multi-index, this method can remove one or more levels. Kalau kita baca dari sini ya, dia akan menghilangkan multi-index ya. Nah, terus kalau kita lihat parameternya di sini level, drop, in place, call level, call fill. Kita coba lihat contohnya di sini. Oke, sebentar saya coba ini dulu. Ininya misalnya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu ini. Ini kita run all lagi ya.
Oke, sampai sini tadi kalau kita pakai reset index ya. Ini jadi 0 sekarang. Karena population sebetulnya sebelumnya nggak ada ya. Kalau kita lihat population nggak ada kan di sini ya. Kalau untuk variabel pop ini ya, pop mana ya pop ya. Nah ini kan kita sudah setting adanya state sama year kan ya. Oh gini, yang population itu jadi nama kolomnya kalau gitu. Tapi kalau kita lihat ya seperti di sini, pop ini kalau kita cetak kan jadi seperti ini ya. Jadi state sama year ini merupakan indeksnya. Kalau setelah kita reset ya, setelah kita reset, mana tadi resetnya? Bawah ya. Nah, indeksnya jadi 012. Ini kan default index kan ya. Jadi tiap data itu direpresentasikan dengan indeks 0 sampai sekian ke n. Jadi ini bukan multi index. Kalau kita baca dokumentasinya tadi ya, Yosep ya. Ini. Nah, Iya, Pak. reset the index of the data frame and use the default one instead ya. Jadi kayaknya sudah pernah saya jelaskan di part 1 dulu. Defaultnya parameter default indeksnya data frame itu ya itu yang nomor row-nya tadi 01 sampai ke n tadi. Nah, kalau ini kita tambahkan population itu hanya menambah ininya saja sebetulnya. Menambah nama kolom yang belum ada namanya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini tadi ya. Lihat. Oh, seperti ini tadi ya. Name, ada name-nya tadi ya. Sorry. Name ya sama dengan population. Nah, kalau kita lihat name di sini tadi parameternya nggak ada name ya di sini. Ya, di dokumentasinya malah nggak ada name. Ya, jadi kalau kita name kolom tadi, name ini itu dia hanya menambah ininya saja, nama apa namanya, nama kolom yang belum kita tambahkan di sana. Nah, kalau set index ya kita coba lihat. Kalau set index ini jadi yang semula yang tadi bukan multi index ya. Kan semula pop flat ini dia kan ngambil dari pop ya. Pop itu di reset indeksnya jadi bukan multi index ya. Terus yang di bawah ini kita ubah kembali, kita ubah ulang menjadi multi index kembali ya. Nah, multi indeksnya tadi ini state sama year itu jadi indeksnya. Seperti itu. Mungkin menjawab ya, Sep? Oh iya, Pak. Bagaimana kalau misalkan ditukar year sama state? Ini ya. Iya. Oke ya, coba aja. Year sama state ya. Sebentar, harusnya state-nya ini California-nya enggak 2 kali. 2000 kalau seperti ini dia sebentar, kalau kita coba lihat ya. Ini kita coba copy dulu, kita biar tahu perbedaannya. State, year ya. Sebentar. Ini menarik sebenarnya. Harusnya 2000 ya, New York gitu ya. 2010 2000 itu harusnya kan dia punya 2 data kan ya. New York, California sama Texas gitu ya. 2010 New York, California sama Texas. Harusnya seperti itu. Tapi kita coba lihat dulu. Mungkin dia nggak mau ngubah urutan population-nya sih. Nggak mau mengubah urutan population. Maksudnya? Kalau kita mau 2000-nya di grup sendiri. Urutan population-nya kan harus berubah. Grouping-nya berubah. Iya sih, betul sih. Saya coba lihat dulu ya.
Tapi harusnya ini bisa ini 2000 New York, Texas dan ini soalnya tadi di awal kita settingnya groupingnya tadi pakai itu loh, pakai apa tadi namanya? State. Nah ini California 2000 ini kan dia kayak apa ya istilahnya itu indeksnya tadi dia tapelnya itu ini California tahun ya, California tahun, New York tahun, New York tahun, Texas tahun gitu ya. Jadi kalau mungkin kita ubah ya tapelnya itu 2000 California ya, 2000 New York itu mungkin nanti ini kan urutannya ini nge-refer ke sini ya. Ya bisa jadi seperti itu. Ini kan urutannya seperti ini groupingnya. Tapi nggak apa-apa itu nanti saya coba aja. Kalau memang bisa digrupkan seperti itu, nanti saya coba infokan ya di setelah kelas nanti ya. Kalau mungkin dari Anda ada masukan juga silakan nanti bisa di-share di grup Telegram. Kalau Yosep juga tahu ya, misalnya mau menggroupingkannya itu by year-nya ya, boleh. Ya baik. Pokoknya apapun itu kalau berhubungan dengan diskusi materi langsung di-share di grup Telegram aja biar kita tahu semua. Gitu. Gitu sih kalau dari saya. Ini kebetulan karena seperti yang saya jelaskan ya, karena kita diskusinya cuma 1 SKS gitu kan ya. Jadi ini kita sudah lewat beberapa menit ya dari itunya. Jadi saya kira saya cukupkan dulu sementara ini. Nanti kita bisa diskusikan selanjutnya di grup Telegram. Saya mau infokan sedikit terkait dengan UTS ya. UTS-nya nanti ya sama-sama. UTS-nya nanti menggunakan ULS ya, masih multiple choice ya, sama seperti kuis kemarin. Materinya mulai dari week ketiga sampai dengan week ke-7. Berarti yang harus Anda pelajari adalah materi terkait dengan NumPy sama Pandas. Untuk basic Python programming sama introduction to data science programming tidak perlu Anda pelajari. Nah, karena multiple choice ya harusnya lebih mudah ya bagi Anda untuk mengerjakannya. Karena kalau kita bandingkan dengan semester yang lalu, UTS-nya itu menggunakan project ya. Untuk ya ada diberikan studi kasus, nanti Anda kerjakan dalam bentuk Jupyter Notebook. Tapi karena kita diskusi dengan dosen pengajar yang lain, akhirnya kita putuskan bahwa untuk UTS-nya ini masih menggunakan multiple choice. Tapi untuk UAS-nya nanti ya, UAS-nya nanti baru nanti ada project ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri untuk perkuliahan kita. Terima kasih ya, karena Anda sudah cukup aktif untuk berdiskusi di pertemuan kita kali ini. Kita nanti ketemu lagi setelah UTS di week ke-8 dengan pembahasan masih tetap dengan library Pandas seperti itu. Oke, terima kasih. Saya end meeting. Selamat siang.